Assalamualaikum teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eksplorasi berpikir matematis, memahami dan menerapkan berpikir induktif dalam kehidupan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Kamil Syawalul Binoto, Islamiatul Jannah, Nur Anita Rahayu, dan Tongam Sihaloho. Kami akan membahas mengenai berpikir secara umum, khususnya berpikir matematis dan berpikir induktif. Saya akan memulai dengan menjelaskan pengertian berpikir. Berpikir adalah proses kognitif yang melibatkan penggunaan ide untuk membantu seseorang dalam mengolah informasi. Secara formal, berpikir mencakup penyusunan ulang atau manipulasi informasi dari lingkungan maupun simbol yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Menurut Solso, berpikir menciptakan representasi mental baru melalui transformasi informasi dengan interaksi atribut mental seperti penilaian, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Namun, Plato beranggapan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati. Namun, bagaimanapun, berpikir adalah proses. Berpikir muncul ketika melihat realitas dan fenomena yang ada di sekitar. Selanjutnya, ada berpikir matematis. Berpikir matematis merupakan proses dinamis yang memperluas pemahaman dan melibatkan penggunaan keterampilan matematis, seperti perkiraan, induksi, deduksi, spesifikasi, generalisasi, analogi, penalaran, dan verifikasi. Sedangkan menurut Onal, Inan, dan Boscourt menyatakan bahwa berpikir matematis merupakan suatu bentuk pemikiran yang diwujudkan tidak hanya pada kasus dengan angka dan konsep matematika abstrak tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa jenis berpikir matematis, yaitu yang pertama, pemahaman konsep matematis atau berpikir konseptual yang dimana memahami hubungan antar konsep dan bagaimana mereka diterapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua, ada penalaran matematis atau berpikir deduktif dan induktif, yang dimana deduktif menarik kesimpulan dari aturan yang ada, sedangkan induktif menemukan pola dari contoh spesifik. Yang ketiga, pemecahan masalah matematis atau berpikir kritis dan sistematis, yang dimana digunakan dalam menganalisis masalah dan mengevaluasi serta mencari solusi terbaik. Yang keempat, komunikasi matematis atau berpikir logis dan analitis, di mana mengorganisasi informasi menyajikan argumen secara sistematis. Dan yang kelima, koneksi matematis atau berpikir relasional, dengan menghubungkan konsep matematika dan bidang lain atau situasi nyata. Yang keenam, berpikir kritis matematis atau berpikir evaluatif, dengan mengkaji solusi atau argumen secara mendalam dan menemukan kesalahan. Yang terakhir, berpikir kreatif matematis atau berpikir divergen dengan mengembangkan pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berpikir induktif. Berpikir induktif itu adalah cara berpikir yang berangkat dari pengamatan terhadap hal-hal khusus, lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, jika kita melihat bahwa setiap kali mendung turun hujan, kita mungkin menyebutkan bahwa mendung adalah tanda akan turun hujan. Selanjutnya ada jenis-jenis berpikir induktif yang meliputi, yang pertama, induksi generalisasi. Apa sih itu? Induksi generalisasi adalah jenis yang paling sering digunakan, di mana seseorang membuat kesimpulan berdasarkan banyak contoh yang diamati. Misalnya, jika kita melihat bahwa banyak anak kecil menyukai es krim, kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak memang cenderung suka es krim. Tapi, tentu saja kesimpulan ini tidak selalu benar untuk semua anak. Yang kedua, induksi statistik, yang dimana di sini data atau angka digunakan untuk menarik kesimpulan. Misalnya jika survei menunjukkan bahwa 80% mahasiswa lebih suka belajar di malam hari, maka bisa diasumsikan bahwa kebanyakan mahasiswa memang lebih produktif belajar saat malam. Tapi tetap ada 20% yang mungkin berbeda. Yang ketiga adalah induksi kausal. Jenis ini mencoba mencari hubungan sebab dan akibat. Mengapa? Misalnya, jika kita seorang sering bergadang lalu merasa lemas keesokan harinya, bisa disimpulkan bahwa kurang tidur menyebabkan tubuh jadi tidak bugar. Tapi perlu kita pastikan dulu bahwa tidak ada faktor lain yang berpengaruh. Yang keempat, ada induksi analog,
yang dimana cara berpikir ini menggunakan perbandingan antara dua hal yang mirip. Misalnya, jika kita melihat bahwa pupuk organik berhasil meningkatkan hasil panen pada tanaman A, kita mungkin berasumsi bahwa produk atau pupuk yang sama juga akan memberikan hasil serupa pada tanaman B, tapi belum tentu juga hasilnya akan sama persis. Yang kelima dan yang terakhir untuk jenis-jenisnya yaitu induksi prediktif, yang dimana jenis ini digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan pola yang sudah terlihat sebelumnya. Misalnya, jika setiap tahun harga tiket pesawat naik menjelang liburan, kita memperkirakan bahwa tahun depan pun kemungkinan besar akan terjadi hal sama, tetapi tetap ada kemungkinan kondisi berubah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir induktif dan memberikan ilustrasinya. Kerangka berpikir induktif sendiri terdiri dari 5. Yang pertama ada observasi awal, yaitu mengamati beberapa contoh kasus sederhana untuk menemukan pola tertentu. Misalnya, memperhatikan bahwa jumlah beberapa bilangan ganjil pertama menghasilkan bilangan ganjil kuadrat sempurna. Yang kedua, identifikasi pola dan hipotesis, yaitu dari hasil observasi ditemukan pola umum yang kemudian dirumuskan sebagai sebuah dugaan atau hipotesis. Nah, contohnya jumlah n bilangan ganjil pertama selalu sama dengan n pangkat 2. Untuk yang ketiga, pengujian lebih lanjut, yaitu melakukan pengujian terhadap beberapa contoh tambahan untuk memastikan bahwa pola yang ditemukan tetap berlaku. Yang keempat, penarikan kesimpulan sementara, yaitu jika pola tersebut terus terbukti benar dalam berbagai kasus, maka dapat disimpulkan bahwa dugaan tersebut berlaku secara umum. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu ada pembuktian induksi. Nah, sesuai dengan namanya, untuk memastikan keabsahan hipotesis dalam sebuah kasus, dilakukan pembuktian secara formal menggunakan metode induksi matematika. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat pola dalam perkalian bilangan ganjil. Seperti yang pertama, 1 dikali 3, maka hasilnya sama dengan 3. Yang dimana kedua bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil dan menghasilkan bilangan ganjil. Begitu juga dengan 3 kali 5, yang merupakan bilangan ganjil jika dikalikan menghasilkan 15, yang merupakan bilangan ganjil juga. Dan yang terakhir, seperti 5 dikali 7, yang merupakan bilangan ganjil keduanya, kemudian dikalikan menghasilkan 35, yang merupakan bilangan ganjil juga. Nah, dari pola-pola tersebut kita menduga bahwa hasil kali 2 bilangan ganjil selalu bilangan ganjil. Selain itu, kami juga telah melakukan studi kasus mengenai berpikir induktif dalam kehidupan nyata. Dalam studi kasus ini, kami menganalisis pola tabungan seorang siswa dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Seorang siswa menabung sebesar Rp10.000 di minggu pertama dan menambah sebesar Rp5.000 setiap minggunya. Dengan konsep barisan aritmetika, ia dapat menghitung tabungan di minggu ke-10 serta total tabungan selama 10 minggu, membantu untuk perencanaan keuangan yang lebih sistematis. Sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu memahami latar belakang dari studi kasus ini terlebih dahulu. Menabung sejak dini sangat penting untuk kestabilan ekonomi. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah peningkatan tabungan bertahap, yang dapat dianalisis menggunakan konsep barisan aritmetika. Dengan berpikir induktif, kita bisa mengidentifikasi pola pertumbuhan tabungan, sehingga membantu perencanaan keuangan yang lebih efektif dan terukur. Adapun tujuan dan metode yang digunakan adalah dengan tujuan menentukan pola pertumbuhan tabungan siswa dalam jangka waktu tertentu, lalu menggunakan konsep barisan aritmatika untuk memprediksi jumlah tabungan pada minggu tertentu. Dan yang terakhir, memberikan wawasan mengenai efektivitas strategi peningkatan tabungan bertahap. Metodenya dengan subjek seorang siswa yang menabung dengan skema kenaikan tetap setiap minggu, dan pendekatannya studi kasus dengan metode kuantitatif menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1B, SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurangi 1B. Sekarang kita masuk ke bagian hasil dan analisis dari studi kasus ini.
berdasarkan data yang kita miliki, yang pertama, suku pertama yang dilambangkan dengan A, yaitu 10.000. Yang kedua, kenaikan per minggu, kita lambangkan dengan B, yaitu 5.000. Dan yang ketiga, periode waktunya, yaitu 10 minggu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nih jumlah tabungan pada minggu ke-10, yang dimana kita menggunakan rumus suku N dalam baris aritmatika, yang dimana rumusnya UN sama dengan A tambah dibuka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Nah, kita tinggal masukin saja untuk N itu kan minggu ke-10, berarti kita masukkan 10, berarti U10 ditambah A-nya 10.000, berarti 10.000 ditambah N10 dikurang 1 dikali 5.000, karena B-nya itu nilainya 5.000. Nah, untuk hasilnya berarti U10 ditambah 45.000 menjadi 55.000. Jadi, pada minggu ke-10, siswa memiliki tabungan sebesar Rp55.000. Sekarang kita hitung jumlah total tabungan selama 10 minggu menggunakan rumus jumlah N suku pertama dalam barisan aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, substitusikan nilai N sama dengan 10, A sama dengan 10.000, dan B sama dengan 5.000. Maka, untuk S10 atau suku ke-10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 10.000 ditambah 10 dikurang 1 dikali 5.000. Maka menjadi 5 dikali 20.000 ditambah 45.000. Maka 5 dikali 65.000 sama dengan 325.000. Jadi total tabungan selama 10 minggu adalah Rp325.000. Dari hasil analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pola pertumbuhan tabungan siswa mengikuti barisan aritmatika dengan pertumbuhan linear. Setiap minggu, jumlah tabungan meningkat secara tetap sebesar Rp5.000. Ini menunjukkan bahwa konsep barisan aritmatika dapat digunakan untuk menganalisis dan merencanakan keuangan dengan lebih efektif. Selain itu, kita juga dapat melihat grafik pertumbuhan tabungan yang menunjukkan bahwa jumlah tabungan terus meningkat secara proporsional dengan waktu. Dari studi kasus ini, kita belajar bahwa konsep matematika seperti barisan aritmatika tidak hanya berguna dalam teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perencanaan keuangan pribadi. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih semuanya atas perhatiannya.